Sobat Kompas TV, saatnya update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Selasa 21 Januari 2025. Berita pertama, Kementerian Kelautan dan Perikanan TNI Angkatan Laut hingga nelayan hari ini membongkar pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Sebanyak 3 tank amfibi dikerahkan dalam pembongkaran pagar laut. TNI AL mengerahkan kendaraan tempur jenis amfibi LVT dalam proses pembongkaran pagar laut. Puluhan speedboat milik TNI AL dan Badan Keamanan Laut juga dikerahkan. Dengan dikerahkannya berbagai alat modern bisa lebih memudahkan proses pembongkaran. Pembongkaran diharapkan dapat mengembalikan mata pencaharian nelayan yang terdampak atas keberadaan pagar laut. Berita kedua, Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta untuk mengevaluasi kinerja 100 hari Kabinet Merah Putih. Rapat evaluasi kinerja pemerintah selama 3 bulan ini dihadiri seluruh Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam mengawali sambutannya, Presiden Prabowo menyinggung soal 3 bulan kinerja pemerintahannya bersama Kabinet Merah Putih. Prabowo mengapresiasi capaian kinerja para pembantunya selama 100 hari bekerja. Pemerintah dinilai efektif dalam menjalankan sejumlah tantangan di bulan-bulan kritis sejak Oktober hingga awal 2025, di antaranya kestabilan politik dan sejumlah kebijakan yang berpihak pada rakyat. Apresiasi kerja saudara-saudara sekalian, saya merasakan dan saya menilai kabinet kita sekarang bekerja sebagai satu tim. Saya merasakan ada suatu kekompakan, suatu kerjasama yang baik. Di sana sini tentunya masih harus kita perbaiki. Berita ketiga, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara terkait kasus kematian pensiunan TNI Brigjen Purnawirawan Hendrawan Ostefan yang ditemukan tewas di perairan Marunda, Jakarta Utara. Proses olah TKP ini meliputi pengamanan lokasi mobil milik Hendrawan Ostefan yang tercebur ke laut. Polisi tidak menemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas dan kendaraan tersebut diduga melaju di dermaga Marunda dengan kecepatan 35 km per jam. Di bagian dalam interior mobil sudah tidak terlihat rupanya. Jok-jok mobil penuh lumpur dan kotor. Di bagian depan, kaca spion tengah tampak sudah terlepas karena kaca untuk menempel spion pun sudah tidak ada pada tempatnya. Perkirakan kecepatan mobil sesaat sebelum jatuh ke laut adalah 35 km per jam. Hal ini didapatkan dari membandingkan antara jarak dan waktu pada video CCTV di TKP. Kemudian hasil yang keempat adalah tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebelum mobil jatuh ke laut. Dan Sobat Kompas TV, itu dia 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Jocelyn pamit undur diri, sampai jumpa. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Kompas TV.